Wayajibu lan wajib, wayajibu lan wajib. Bihaqi ta'ala ing dalam dat Allah ta'ala, bihaqi ta'ala ing dalam dat Allah ta'ala. Opo al-baqa'u sifat baqa, opo al-baqa'u sifat baqa. Wa manahu lan maknane sifat baqa, wa manahu lan utawi maknane sifat baqa iku annahu ta'ala satune Allah ta'ala, iku annahu ta'ala satune Allah ta'ala, iku la akhira ola nono wakasan iku ora nono wakasan iku maujud. Lahu kaduwe Allah, lahu kaduwe Allah, lahu kaduwe Allah. Alhamdulillah, kita semua bisa melaksanakan kembali i'tikaf di Masjid Abu Jannur secara rutin setiap Rabu pagi untuk mengkaji dan menggali sekaligus meluruskan akidah kita apabila ada penyimpangan. Bahasan mengenai akidah kita telah menginjak bahasan sifat salafiyah. Yang pertama diawali dengan sifat akidah dan sekarang sifat baqa. Insyaallah apabila sifat yang menetralisir ini kita faham, makna daripada sifat nafsiyah akan kita temukan. Karena dengan adanya sifat salafiyah segala wasawis minasyayati dunia, kewaswasan yang sering muncul di dalam hati manusia daripada musuh manusia yaitu syaitan akan hilang. Inilah hasil prestasi ulama merangkum untuk kita dan mempersembahkan hingga bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya sebagai pedoman asal yang paling kuat dari kita kembali dalam perkara dan pada dasar akhirnya Al-Quran itu betul-betul bagi makhluk Allah yang benar. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimahullah, kita telah tahu bahwa yang wajib adanya di Allah adalah kekal. Kekal ini annahu ta'ala la akhirah,
sesungguhnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada itu. Insyaallah nanti kita rangkaikan dengan kita. Tidak ada permulaan, bahkan tidak ada ujung. Namun segala sesuatu memerlukan proses dan waktu. Apabila kita ingin merangkaikan satu rangkaian bentuk kalimat yang sempurna, tentu bahan-bahannya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Dan insya Allah apabila bahasan telah menginjak wahdaniyah yang benar, disinilah kita bisa memutar balikan hati kita ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga segala awa'id yang hadir di dalam hati kita memang pada dasarnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Inilah kebebasan yang dicari oleh manusia. Keterangan yang memberi kebebasan terhadap manusia memang betul pada dasarnya ilham, kejelekan, keburukan, dosa-dosa, ilham, ketakwaan, taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketentuan yang telah pasti, qad aflaha man zakkaha, maka berbahagia orang-orang yang menyucikan dirinya jauh daripada dosa-dosa, dan wa qad khaba man dassaha, hinalah orang-orang yang mengotori dirinya dengan dosa-dosa. Mari kita kembali ke Al-Quran. Dibuka surat Al-Mudaththir. Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya wahai orang yang beriman berseni, gerak-gerak gerak kawanian, bangunlah lalu berilah peringatan. Warabbaka fakabbir, pangeran maneh kuduna maneh ngagungkeun, dan agungkanlah Tuhan. Wasiyabaka fatahhir, jeung sucikeun pakaian maneh, dan bersihkanlah pakaianmu. Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Wala dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Walirabbika fasbir, jeung karena pangeran maneh kuduna maneh sabar, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Masyarul muslimin wa jumratal mu'minin rahimahullah. Surat ini sebagaimana telah kita ketahui, begitu Muhammad alaihi salatu wassalam menerima wahyu yang pertama di Quran, lalu dengan agak terburu-buru beliau turun dari Gua Hira menuju ke rumahnya di Makkahul Mukarramah, rumahnya Siti Khadijatul Kubra. Setibanya di rumah, kedinginan menggigil, lalu dia diselimuti oleh Siti Khadijah, istri kesayangannya.
Namun di sela-sela mau beristirahat, dia mengungkapkan dengan apa yang telah diterima. Khadijah pun mendengarkan dengan seksama. Dengan rasa kasih sayang, tidak upahnya seperti kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya, sehingga kita mengenal sosok Khadijatul Kubra adalah peri yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang, lambang kejujuran, lambang keikhlasan, lambang kasih sayang. Setelah Muhammad alaihi salatu wasallam memejamkan mata, lalu Khadijah pun berangkat menemui saudaranya, yaitu Waraqah bin Nawfal. Dan inilah sebagai pegangan terhadap orang-orang yang jujur, memegang inti, memegang asal. Kenapa? Karena Waraqah bin Nawfal adalah pemikir, akalnya sehat. Dia memikirkan bahwa apa yang dilaksanakan oleh bangsanya kaum Quraisy adalah sangat sesat dan menyesatkan. Lalu dia berpindah agama menjadi agama Nasrani atau kita sebut Kristen. Konon katanya, menurut salah satu sumber, Waraqah bin Nawfal ini telah menyalin kitab Bible ke dalam bahasa, namun baru setengah. Karena pandangannya yang bagus, inteleknya yang hebat, sekaligus sandaran apabila ada permasalahan yang dihadapi oleh Khadijah, dipertanyakannya terhadap Waraqah bin Nawfal. Dan pada kali ini pun demikian, Khadijah berangkat menuju rumahnya Waraqah bin Nawfal yang Nasrani, yang Kristen, untuk menanyakan tentang apa yang telah diterima oleh Muhammad alaihi salatu wasallam. Apakah itu dari setan atau dari jin yang diberi indah rupa? Sesampainya di rumah Waraqah bin Nawfal, diberitakan tentang apa yang dia dengar dari Muhammad. Lalu kita mengenal apa ungkapan yang diterima oleh Khadijah yang diucapkan oleh Waraqah bin Nawfal yang Kristen itu. Kudus, kudus, kudus. Telah datang catatan besar terhadap Muhammad, seperti telah datang catatan kepada Moses. Kalau seandainya aku dikasih umur panjang, pasti aku akan jadi pengikutnya, akan jadi penolongnya. Tapi kamu harus bersabar. Resiko yang akan didapati oleh suami kamu pasti dibohongkan.
pasti dicemoohkan, pasti dimusuhi, pasti diusir. Kalau mampu, pasti dibunuhnya. Maka Waraqah bin Nawfal mengatakan, demi yang menggenggam aku, hidup dan mati, aku yakin ini adalah nabi untuk umat ini. Berangkatlah Khadijah menuju rumahnya. Senyum bercampur sedih, gembira bercampur was-was. Di tengah perjalanan, satu sisi merasa senang bahwa suaminya dijadikan nabi untuk umat. Di sisi lain, resiko yang akan dihadapi pasti dibohongkan, pasti dicemoohkan, pasti dilecehkan, pasti diusir. Kalau mereka mampu, pasti membunuh. Tak terasa di tengah perjalanan sampailah Khadijah. Dilihatnya suaminya masih tertidur. Namun tak lama kemudian melihat getaran dalam selimut, seperti orang yang menggigil kena demam. Dan pada akhirnya didekapnya Muhammad, dipeluknya Muhammad. Lalu Khadijah beristirahat, wahai suamiku. Namun Muhammad alaihi salatu wasallam, Khadijah, aku tidak ada waktu untuk beristirahat. Dan dibacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khadijah, waktu beristirahat tidak ada lagi. Sudah masanya aku memberi peringatan. Sudah masanya
Tuhan aku agungkan, pakaianku aku bersihkan, kejahatan-kejahatan aku tinggalkan, dan aku harus memberi, jangan mengharap lebih. Semata-mata karena Tuhan pula aku harus bersabar. Namun siapa berani yang akan mempercayai aku? Siapa orangnya yang akan percaya terhadap aku? Bahwa aku telah menerima wahyu, bahwa aku menjadi pesuruh Allah, menjadi utusannya, menjadi nabinya. Lalu dengan bahasa yang lembut, penuh dengan kasih sayang, di samping ilmiah yang telah dia terima dari Waraqah bin Nawfal yang Kristen, dengan sigap, dengan bersemangat, berdirilah dia. Wahai suami, akulah orang yang pertama yang mempercayaimu. Inilah pertolongan yang agung, pertolongan yang kuat dari diri sendiri, dari keluarga sendiri, dari istrinya sendiri. Maka untuk itu kepada ikhwan akhwat, kepada akhwatul muslimat, jadilah Khadijah, jadilah penolong suamimu untuk mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah seperti Khadijah. Akulah orang pertama yang mempercayaimu. Disambutnya dakwah Muhammad dengan senang hati, dengan rasa gembira, dengan keyakinan, dengan kasih sayang, dengan cinta. Dan bagi kita, apa yang diragukan tentang Islam? Qurannya ada, nabinya. Kalau Anda dikasih rezeki yang lebih, bisa berziarah. Ada, sahabat Rasulnya pun ada, kiblatnya pun jelas. Maka betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, inilah peringatan pertama untuk kita, istri-istri muslim, istri-istri kiai, istri-istri ulama, istri-istri ustaz, istri-istri ajengan,
Jadilah Siti Khadijah sebagai suri tauladan, sebagai contoh. Jadilah orang pertama yang percaya terhadap suaminya. Seperti Khadijah, orang pertama yang mempercayai suaminya. Dan pesan terhadap Nasrani, jadilah seperti Waraqah bin Nawfal yang berkata jujur. Dunia sudah lelah dengan kebohongan-kebohongan. Jadilah seperti Waraqah bin Nawfal. Jadilah penolong agama Allah. Jadilah kaum Nasrani yang betul-betul menolong Isa alaihi salatu wassalam. Islam tidak membenci Isa. Islam mengagungkan Isa alaihi salatu wassalam. Dan insya Allah apabila kita menghayati ayat ini, terlebih bangunlah kita yang berselimut kepalsuan, berselimut kebohongan, berselimut kemunafikan, bangun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Metode kita satu hari satu ayat, dan insya Allah untuk satu minggu atau 7 hari yang akan datang diapalkan masa ayat ya ayyuhal mudaththir. Kita tidak hafal untuk satu hari. Hari esoknya umpaan akhir. Masa ayat umpaan akhir tidak hafal dalam jangka waktu 24 jam. Nah, inilah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus kecerobohan kita selaku orang-orang yang mengaku Islam jauh daripada kitab suci ini, sehingga tidak sedikit daripada kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala usia lebih daripada 70 tahun, tapi Al-Quran tidak hadir dalam benak pikirannya. Al-Quran tidak hadir dalam lubuk hatinya. Mudah-mudahan kembalilah ke jalan yang benar, kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sayangilah diri kita, kasihanilah diri kita. Wa li rabbika fasbir, wa li rabbika fasbir. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Pengajian murotal Al-Quran cukup dulu sekian. Insyaallah setelah istirahat